관계 도전이 손에 다와던 제방비 제담비 천이 된서 공담대 라차사로 돈이니 지존된 주별람 전체 삼세 강제 된저고 자나베메 된저자 소환대 수신도는 로쇼 상제 저당 소지 초남라 장체바드 다네 저수 다게 지존제베 초남게 인저라 펜체 상제 조바쇼 상제 저다 조지 초남라 장체바드 다네 저수 지존제베 초남게 인저라 펜체 상제 조바쇼 상제 저다 초남라 장제바드 다니 저서 다게 지송제베 소남 졸라 펜치 상제 dro바쇼. So first we should cultivate, try to generate compassion and bodhicitta. That means today I received some Dhamma teachings words for all the mothers and beings. All the mothers and beings free from suffering, achieve Buddhahood. This motivation is very important. Jadi pertama kita membangkitkan sebuah tekad atau niat welasasi dan bodhicitta. Artinya adalah hari ini saya mendengar beberapa pengajaran Dharma untuk makhluk hidup, untuk semua makhluk hidup, para ibu makhluk hidup, agar semua ibu makhluk hidup bisa terbebas dari penderitaan, agar mereka bisa mencapai kebuddhaan. Ini motivasi seperti ini sangat penting. Today's our topic is the four seals. So I'm going to express about the four seals, or four seals of mudra, means Sanskrit in mudra. Yeah. Jadi topik hari ini yang akan saya bahas adalah empat segel atau empat mudra. So hopefully it will be quite interesting, and I hope you all enjoyed the class. Jadi semoga kelas hari ini bisa menarik bagi teman-teman dan semoga teman-teman bisa menikmati juga kelas hari ini. So what are four these seals? And number one, in Tibetan, Duche Tamje Metapa. Duche Tamje Metapa means all conditions and all compounds are impermanent. Jadi apa itu empat segel ini? Jadi yang pertama adalah semua kondisi atau semua hal yang tersusun, terwujud, tersusun, tergabung, itu adalah tidak kekal. Number two, in Tibetan, Sache Tamje Dongawa. All contaminated things are suffering. Contaminates. Jadi yang kedua adalah semua hal yang terkontaminasi itu adalah penderitaan. Number three, in Tanje Tongje Dameba. All phenomena are empty and devoid of self-independent. Yang ketiga adalah semua fenomena adalah kosong atau sunyata dan tidak memiliki eksistensi diri atau tidak benar-benar ada. Fourth one is Nyangelende Panishivaos. That means Nirvana is peace. Yang keempat adalah Nibbana atau Nirwana adalah kedamaian. Actually, no, this what means seal. Okay, seal means step. Yeah, seal or step or mudra same. So that means according to the Buddhist viewpoint of Buddha. If you are Buddhist, okay, you should understand about four seals. You should accept four seals. You should follow. This is the four seals.
Jadi apa yang dimaksud dengan segel? Segel itu artinya seperti stempel. Jadi stempel itu seperti cap gitu ya. Nah, jadi jika kita ataupun menurut pandangan Buddhis atau menurut pandangan Buddha, jika kita adalah seorang Buddhis, maka kita harus memahami 4 segel ini. Jadi kita seorang Buddhis itu menerima atau mengakui 4 hal ini, 4 segel ini, dan mengikuti 4 segel ini. So, for example, governments, put a seal on our documents, our passport, yeah, and ask you should not valid, and you should follow it. So we can't run away from it. Same to we are Buddhist. We can't run away from these 4 seals. Jadi contohnya adalah seperti pemerintah menaruh segel atau menaruh stempel pada dokumen-dokumen resmi kita seperti paspor misalnya. Jadi dan memberitahu kita bahwa kita harus mengikuti ini dan kita tidak bisa lari dari aturan ini. Sama seperti itu juga sebagai seorang Buddhis, kita tidak bisa lari dari 4 segel ini, 4 hal ini. Yeah, for example, on our passport, if we have a visa, then we should, or to leave before, experience, visa, or same like that, we should follow the 4 seals. We should understand. We should accept these 4 seals. Jadi sama seperti kita memiliki paspor atau visa, di mana kalau misalnya visa kita sudah mau berakhir, kita mau tidak mau harus meninggalkan tempat tersebut sebelum visa kita berakhir masa aktifnya. Sama seperti itu juga, kita sebagai seorang Buddhis, kita harus mengikuti 4 segel ini. Kita harus memahami, mengerti 4 segel ini, dan harus menerima, mengakui 4 hal ini, 4 segel ini. That this is a seal of view or philosophical. Yeah. Jadi ini adalah segel mengenai pandangan filosofi Buddhis. Another way, according to the Buddhism, conduct or behavior, we should follow refuge. Yeah, we cannot, violate it. We should follow refuge. We should, understand about refuge. We should take refuge to Buddha, Dhamma, Sangha. Should accept refuge. Otherwise, we are not Buddhist, ya. Jadi hal lainnya adalah sama seperti dengan pelindungan. Seorang Buddhis, kita tidak bisa lari dari pelindungan. Kita harus memahami pelindungan, apa makna dari pergi berlindung atau kuyi bahasa Mandarinnya, atau kita harus pergi berlindung juga kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan kita harus menerima tentang ataupun mengakui tentang pergi berlindung ini. Whether you have a mala in a hand, okay, or not, whether you recite some mantras or not, but still you are not Buddhist, yeah. If you not take refuge, if you don't accept, refuge, because you not accept refuge or not follow refuge, this, yeah, so. Jadi kalau kita tidak bisa dibilang seorang Buddhis kalau misalnya kita tidak pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi apakah kita punya mala atau tasbih gitu, apakah kita melafalkan mantra atau tidak, selama kita tidak pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, maka kita tidak bisa mengatakan kita seorang Buddhis. This is also a seal of conduct and behavior. Jadi ini disebut sebagai segel dari perilaku dan tindakan. So now I'm going to more, Duce Tanje Metapa, first one. All conditions or compound things are impermanent. That means, impermanent means momentary change, uncertain, no lasting, short-lived, and
all things have limited lifetime, and everything has a beginning and end. Process in every moment, every moment. Yeah. Jadi sekarang saya akan membahas tentang yang pertama. Jadi yang pertama adalah semua kondisi atau hal-hal yang tersusun itu adalah tidak kekal. Tidak kekal artinya setiap momen selalu berubah, tidak bertahan lama, sangat jangka pendek sekali, dan memiliki waktu atau bisa dibilang waktu aktif atau masa aktif yang pendek. Jadi segala hal mempunyai awal dan akhir. So these all impermanent things has a beginning and end and change. Why? The main reason for that, all impermanent things arise from their causes and conditions. Jadi semua hal yang tidak kekal itu memiliki awal dan akhir dan selalu berubah. Mengapa? Mengapa seperti itu? Alasan utamanya adalah karena semua hal yang tidak kekal itu muncul dari sebab dan kondisi. Yeah, that's why not permanent. Permanent, Oleh sebab itu hal-hal tidak kekal. Like it is very clear, like summer weather, change very easy. The best example is our mind. Our mind changed very very fast. Yeah, how fast? Everyone know. In 1 second, maybe change a lot. For example, change influenced by very small, interruption and frustrations, frustration. Jadi sangat jelas sekali. Contohnya adalah kita lihat cuaca. Cuaca kan berubah, sangat mudah sekali berubah. Namun contoh yang lebih bagus lagi itu adalah batin kita sendiri, yang dimana sangat jelas untuk kita semua, sangat mudah sekali, sangat cepat sekali berubahnya. Semua orang begitu. Jadi dalam 1 detik saja batin kita bisa berubah sangat panjang atau berubah sangat banyak sekali. Jadi contohnya saja, hanya karena sesuatu yang mempengaruhi batin kita atau seperti gangguan, interupsi, dan frustasi saja, batin kita bisa berubah drastis. We should understand there are 2 different of impermanence. Jadi kita perlu untuk memahami juga ada 2 jenis ketidakkekalan. One is gross impermanent, and one is very subtle impermanent. Ketidakkekalan yang jenis pertama adalah ketidakkekalan yang kasar, yang kedua adalah ketidakkekalan yang halus. So gross impermanence we can see and understand gross impermanence. For example, like people die, and sometimes down our houses and walls and trees, and for example, sometimes broken scarves, and also in summer and also winter, and with the change, we can see this kind of the impermanence, are gross impermanent. Jadi ketidakkekalan yang kasar itu adalah yang bisa kita lihat dengan mudah, yang bisa kita tahu, ngerti dengan mudah. Contohnya adalah ada orang yang meninggal, terus ada sesuatu yang jatuh, lalu ada juga misalnya pohon-pohon yang jatuh dan sebagainya. Ada sesuatu yang rusak
ada gelas yang pecah dan sebagainya. Itu kita bisa lihat gitu kan. Lalu juga tentang cuaca, ada musim panas, ada nanti cuacanya berubah menjadi dingin, panas dan sebagainya. Cuaca berubah itu kita bisa melihatnya dengan mudah. Jadi ketidakkekalan seperti ini adalah ketidakkekalan kasar. Uh, but we can't see subtle, impermanence. Subtle impermanence means, very momentary change. In a one single moment, more than maybe few hundred times change. Tapi kita tidak bisa melihat ketidakkekalan yang halus. Karena ketidakkekalan yang halus sangat mudah sekali berubah setiap momennya. Jadi dalam satu momen saja bisa terjadi 100 perubahan dalam satu momen saja. You hear all the things, all of us are changing now, changes, momentary changing, but we can't see. This is, what is subtle impermanence, Jadi contohnya seperti kita ini, kita mendengarkan dhamma seperti ini, tapi setiap momennya sangat banyak sekali yang berubah, di diri kita semuanya. Tapi kita nggak bisa melihat ini. Therefore, our lives changes very fast, closer and closer to death. Oleh sebab itu kehidupan kita itu berubah sangat cepat, terus berubah, dan menuju kematian. Our life indeed, coming very fast, So what we do? Jadi kematian kita itu datang sangat cepat sekali, terus mendekat pada kematian. Jadi apa yang harus kita lakukan? So we should remind ourselves, death and impermanence. Jadi kita perlu untuk mengingatkan diri kita tentang kematian dan ketidakkekalan. Because our life is uncertain, not permanent, momentary change, momentary we move to, time of the death. Karena kehidupan kita itu tidak pasti dan bukan sesuatu yang permanen, tapi setiap momen demi momennya kita terus mendekati kematian. Like our time, like watch, movie, very fast, Jadi seperti waktu kita seperti film misalnya sangat cepat sekali menuju akhir. So we should remember death, very important, because if you should remember death and impermanence, then you will get feeling to practice. You want to practice. You want to learn more. You want to meditation more. Oleh sebab itu kita harus terus untuk mengingat kematian dan ketidakkekalan. Ini penting sekali untuk kita. Karena ketika kita bisa mengingat kematian dan ketidakkekalan, ini kita akan memiliki perasaan, keinginan untuk berlatih lebih, belajar lebih, untuk bermeditasi lebih. Death is subtle, time is uncertain. So if you remember death and impermanence, you want to practice immediately. Jadi kematian kita adalah pasti, namun waktu kematian kita itu kita nggak tahu, itu tidak pasti. Jadi ketika kita bisa mengingat ini, bahwa kita bisa mengingat kematian dan ketidakkekalan, maka kita ingin melakukan latihan segera. So we can't say like that. I will practice. Yeah, I will practice maybe tomorrow. I will practice maybe after 2-3 years. Say because time of the death is uncertain. When coming to and time of the death, nobody know. Maybe after 1 year, 1 month, 1 day, nobody know. So we should remember death and impermanence, and motivate ourselves, practice and improve ourselves. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa
oh ya udahlah, nanti saya baru latihan nantilah, atau mungkin besok lah baru saya melakukan latihan, atau mungkin nanti 2 atau 3 tahun lagi lah baru saya melakukan latihan, baru saya mulai. Kita nggak bisa bilang seperti itu, karena kematian kita itu tidak pasti. Jadi tidak ada orang yang tahu kapan kita akan meninggal, akan mati. Mungkin saja kita akan mati itu 1 tahun lagi, atau mungkin kematian kita 1 bulan yang akan datang dari sekarang, atau mungkin 1 hari dari sekarang, atau besok gitu, waktu kematian kita. Nggak ada orang yang tahu. Jadi kita nggak bisa bilang seperti itu, nantilah baru saya latihan. Jadi kalau misalnya kita bisa mengingat kematian kita dan ketidakkekalan, maka maka ini kita bisa memiliki keinginan untuk melakukan latihan dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Because we can't remember and practice. If we do the practice, but we feel tired, because we can't remember death and impermanence. Remember death and impermanence. You don't want to be delayed practice. You want to practice now. You want to start now, because you remember death and impermanence very clear in your mind. So you can't wait for tomorrow and after tomorrow or later. Jadi terkadang ketika kita melakukan latihan-latihan kita merasa capek, lelah gitu ya, sangat letih sekali. Ini karena kita nggak bisa mengingat kematian dan ketidakkekalan kita. Jadi kalau misalnya kita bisa mengingat kematian kita dan ketidakkekalan, maka kita secara otomatis kita nggak mau menunda-nunda latihan kita. Kita secara otomatis akan mau melakukan latihan sekarang, akan mau memulai sekarang juga. Kita nggak akan menunda-nunda. Jadi ketika kematian dan ketidakkekalan itu sangat jelas di dalam batin kita nggak akan bisa menunggu lagi untuk melakukan latihan besok atau nanti. Kita akan langsung melakukannya dengan segera mungkin. For example, if you remember death and impermanence, then you want to practice, and also you can be practice very pure. Then your practice can be pure Dhamma. Yeah. Dan juga ketika kita bisa mengingat ketidakkekalan dan kematian kita, maka kita juga memiliki keinginan untuk melakukan latihan dengan segera. Bukannya itu juga, bahkan latihan yang kita lakukan bisa menjadi murni sekali. Kita memiliki hati yang tulus sekali, dan latihan dharma yang kita lakukan menjadi latihan dharma yang murni latihan dharma. So if we remember death and then really you want to practice very, very strongly, and you santi practice for benefit your future life, next life. Now we can't remember death and impermanence. Sometimes, of course, we sometimes recite a mantra and sometimes do prayer, but this kind of our practice mix with worldly concern. Jadi kalau misalnya kita bisa mengingat kematian dan ketidakkekalan, maka kita memiliki keinginan yang begitu kuat untuk melakukan latihan, dan kita juga bisa memberi manfaat di kehidupan kita yang akan datang, di kehidupan kita yang selanjutnya. Dan juga ketika kita bisa mengingat kematian dan ketidakkekalan. Jadi biasanya kalau kita nggak bisa mengingat kematian dan ketidakkekalan, terkadang kita dalam melafalkan mantra, memang kita melakukan doa-doa, latihan-latihan ini dan itu. Tapi kadang-kadang latihan yang kita lakukan itu bercampur dengan tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Yeah, our dharma practice is mixed with worldly dharma. This world dharma. Okay, that means today I'm going to Manya house because many people come there, so I follow them because it's a Manya house rule. If I not got there, some people talk something about me.
That kind of the motivation, that kind of feeling that you follow, practice, but still, this kind of practice, mix with all the Dhamma. Not this is not Dhamma. Jadi kalau misalnya latihan kita itu jadi latihan kita itu seringkali tercampur dengan tujuan-tujuan duniawi atau dharma duniawi. Ini yang disebut dengan dharma duniawi. Nah, jadi contohnya adalah hari ini saya datang ke Money House, ya karena banyak orang yang datang ke sana, ya udah aku juga datang ke sana lah. Saya juga datang ke sana lah. Atau ya memang udah aturannya di Money House harus datang, ya udah saya datang lah. Karena kalau saya gak datang nanti akan ada orang yang ngomong saya di belakang. Jadi ya dengan cara seperti itu teman-teman datang ke Money House dan melakukan latihan. Ya bagus, tapi yang teman-teman lakukan itu adalah latihan yang teman-teman lakukan itu bercampur. Itu bukan lagi latihan dharma yang murni. Death is certain, time of that uncertain. Everyone know, but can't remember. We cling, permanent. Our life, cling permanent. We misunderstand, we can't see, it's a momentary change. Jadi kematian adalah pasti, namun waktu kematian kita itu tidak pasti. Itu semua orang tahu, kita semua tahu itu. Tapi sangat jarang sekali kita bisa mengingatnya dengan jelas. Jadi kita mencengkeram sesuatu, kita memandang sesuatu, menganggap sesuatu sebagai permanen, sebagai sesuatu kehidupan kita anggap sebagai kehidupan yang kekal gitu, gak akan berubah. Nah inilah pemahaman kita yang salah. Pemahaman salah kita yang keliru. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu itu setiap momennya selalu berubah. Kita sulit melihat hal tersebut. So in many India masters and Tibet masters like Milarepa never sleep, never wasted their time, because all the time can remember death and impermanence. If you really remember death and impermanence, you don't have time. Always you busy with practice, busy with meditation. You don't have time to sleep. You don't have time to eat. Sometimes something enjoy. Also, my guru, Lama Soparmuche, never sleep like us. Never ever. 24 hours meditation. Since a long time ago, maybe more than 40 years ago, 40 years. Never sleep, really. Always busy. Some people ask, please take a bath, but don't want. He said, I don't have. Really, that's because they remember death and impermanence. Yeah. Jadi banyak sekali guru-guru hebat dari India dan juga di Tibet seperti Milarepa misalnya, mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang mereka punya. Semua setiap waktunya, setiap momen mereka selalu bisa mengingat tentang kematian dan ketidakkekalan. Nah, karena mereka bisa mengingat hal tersebut, mereka nggak punya waktu yang bebas gitu ya. Mereka selalu sibuk sekali dengan latihan mereka, meditasi mereka. Bahkan mereka tidak punya waktu untuk tidur atau untuk berfoya-foya menikmati waktu luang mereka begitu. Jadi sama juga dengan guru saya Lama Zopa Rinpoche yang tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur bahkan 24 jamnya selalu digunakan untuk melakukan latihan, selalu bermeditasi. Jadi ini sudah beliau lakukan sejak lama sekali. Kira-kira sudah lebih dari 40 tahun beliau melakukan hal seperti itu. Selalu sangat sibuk sekali. Ada beberapa orang yang mengatakan pada beliau, tolong Rinpoche untuk mandi gitu. Tapi beliau tidak mau. Beliau selalu mengatakan, saya nggak punya waktu. Jadi
Ini halnya bisa seperti itu karena mereka bisa melihat tentang ketidakkekalan. So now I'm going to talk about number 2, this Sachetanji Dongawa, okay? All the contaminated things are suffering, or impure things are suffering. Yeah. Jadi saya sekarang ingin membahas tentang poin yang kedua, yaitu semua hal-hal yang terkontaminasi adalah penderitaan. Semua hal-hal yang tidak murni adalah penderitaan. Contaminated or impure is the same, Impure means, contaminated means which ones arise from karma and delusion. So we call contaminated. This is a contamination. Jadi terkontaminasi atau tidak murni, hal-hal yang terkontaminasi dan tidak murni itu adalah sama artinya. Artinya adalah segala sesuatu yang muncul atau didasari oleh karma dan delusi. For example, our body is contamination, and this is impure because our body arises from karma and delusions. Sama juga dengan tubuh kita, itu adalah sesuatu yang terkontaminasi atau tidak murni. Karena tubuh kita itu muncul atau terbentuk dari karma dan delusi. Contaminated by the karma and delusions. Terkontaminasi oleh karma dan delusi. Therefore, our body is suffering. Oleh sebab itu, tubuh kita adalah penderitaan. But that means not suffering means not feeling pain, okay? Different, okay? That means is nature of suffering and the cause of suffering. Our body itself nature of suffering, and our body, from our body is cause of suffering. So our body is suffering. We can we call Jadi penderitaan di sini maksudnya bukan menderita sakit atau apa begitu ya, bukan merasa ada kesakitan atau apa. Itu berbeda. Yang dimaksud tubuh kita itu adalah penderitaan, maksudnya adalah sifat dari tubuh kita, karakteristik dari tubuh kita itu adalah penderitaan. Atau kata lainnya adalah tubuh kita itu adalah sebab dari penderitaan. Jadi oleh sebab itu kita menyebutnya tubuh kita adalah penderitaan. You should understand our body is suffering. Our body is the cause of suffering. It is very clear we have many sufferings, from this body. Jadi kita harus memahami bahwa tubuh kita adalah penderitaan. Tubuh kita adalah sumber dari penderitaan. Sangat jelas sekali karena dari tubuh kita bisa merasakan banyak sekali penderitaan. Sometimes feel cold, sometimes feel hot. So because our body is truth of suffering. Jadi kadang-kadang kita merasa kedinginan, kadang kita merasa kepanasan karena sesungguhnya tubuh kita adalah kebenaran dari penderitaan. Because our body is, also you should understand, okay? It's very important. Our body is samsara. Samsara means, this money house is not samsara, okay? Indonesia is not samsara. Samsara means with us, with ourselves. This body, our part of the body, hand, all legs, head, their body, because they are samsara. Yeah. Jadi sangat penting untuk kita ketahui bahwa tubuh kita ini juga adalah samsara. Jadi samsara itu bukan money house gitu ya, bukan samsara Indonesia gitu, tempatnya bukan samsara, tapi tubuh kita itu kita ada tangan, ada kaki dan sebagainya, inilah samsara. Because our body is so, that's why our body is, impermanence. Our body is, suffering.
So we have many problems with this body and in our life. Nah, karena tubuh kita itu adalah penderitaan, oleh sebab itu kita memiliki banyak sekali masalah dengan tubuh kita di dalam kehidupan ini. If you understand this our life nature, then you can be strength and you can challenge. Also, you can be patient. Sorry. Can be patient. Jadi kalau misalnya kita mengerti tentang sifat kehidupan seperti ini, tentang tubuh kita seperti ini, maka kita bisa menjadi orang yang lebih sabar. Life problems, you can you can be patient with problems. You can be happy person if you understand nature of our life. Our body is suffering. Our body is cause of suffering. Our body is samsara. If you understand this nature of the body and our life, then you can be patient with many problems and you can be happy person. Jadi masalah-masalah kehidupan kita itu kita bisa menghadapinya dengan kesabaran yang jauh lebih tinggi. Kita bisa menjadi orang yang bahagia. Kalau misalnya kita bisa memahami sifat kehidupan seperti ini, bahwa tubuh kita adalah penderitaan, tubuh kita adalah sebab dari penderitaan dan adalah samsara, maka jika kita bisa memahami kehidupan sifat dari tubuh kita seperti ini dan sifat dari kehidupan seperti ini, maka kita bisa memiliki kesabaran yang lebih tinggi. Kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia menghadapi masalah-masalah. Our body is, a best example of samsara. Yeah. Jadi tubuh kita adalah contoh terbaik dari samsara. Because because our body is arise from under the influenced by the karma and delusions, so we can call this is a samsara. It is not pure. It is a contamination. Karena tubuh kita itu adalah sesuatu yang didasari ataupun di bawah pengaruh karma dan delusi, oleh sebab itu kita bisa menyebut tubuh kita adalah samsara, adalah sesuatu yang tidak murni, adalah sesuatu yang terkontaminasi. So our life is impermanence, our body is impermanence, our body is samsara. So we can't run away from aging, sickness, and death. Jadi karena kehidupan kita itu adalah tidak kekal, lalu tubuh kita adalah tidak kekal, dan juga tubuh kita adalah samsara, oleh sebab itu kita tidak bisa lari dari menjadi tua, sakit, dan mati. So nobody can stop death. And if you can fly, okay. If you can enter to underground, but you can't run out from death. You can't stop death. You are rich, you are very powerful, you are president of the world, but you can't stop death. You can't run away from. Jadi tidak ada orang yang bisa menghentikan kematian. Jadi meskipun kita bisa terbang, kita bisa ke bawah tanah, kita tidak bisa lari dari kematian. Kita tidak bisa menghentikan kematian. Baik itu kita adalah orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, atau penguasa dunia, tetap kita tidak bisa lari dari kematian dan menghentikan kematian. So if you actually everyone want to happiness, overcome suffering. We don't want the suffering, but unfortunately we have to aging. One day we have to sick. One day we have to die. So our life is really miserable. If you contemplate, if you meditate on our life nature, it is really miserable. Jadi, So
Jadi sebenarnya semua orang itu sama, semua orang ingin bahagia, semua orang tidak menginginkan penderitaan dan berusaha untuk terbebas dari penderitaan. Tapi sayangnya kita semua harus menjadi tua, harus menjadi sakit, dan kita semua harus mati suatu saat nanti. Nah, sebenarnya dengan memikirkan seperti ini, kalau kita merenung seperti ini, sebenarnya kehidupan kita itu agak menyedihkan begitu ya, jika kita memahami sifat kehidupan seperti ini. So, we remember nature of the samsara. And we should, meditate on, our life nature. What is samsara? What is the cause of samsara? So, where is the suffering from? What is the cause of suffering? Jadi kita harus terus mengingatkan diri kita tentang sifat kehidupan itu bagaimana, tentang apa itu sifat dari samsara. Kita harus bermeditasi pada sifat dari kehidupan. Kita perlu memikirkan tentang apa itu samsara dan apa penyebab dari samsara, dan bagaimana penderitaan itu bisa muncul, apa penyebab dari penderitaan. Our Buddha said himself, first we should understand about suffering and cause of suffering. It is very, very important. Because, we can't recognize, understand what is suffering, what is the cause of suffering. So we, don't want to practice, and we can't, free from suffering, free from samsara. Jadi Buddha kita sendiri mengatakan bahwa pertama-tama kita harus mengenali tentang penderitaan dan sebab dari penderitaan. Ini sangat penting sekali, karena kalau kita tidak bisa mengenali tentang penderitaan dan sebab dari penderitaan, maka kita yang nggak punya keinginan untuk melakukan latihan, dan kita juga tidak bisa terbebas dari penderitaan ataupun sebab-sebabnya. So everyone know, Buddha achieve Buddhahood, become Buddha, enlightenment. Then after 49 days, he teach. He was taught, first time he was taught about suffering. First time he said, this is suffering. Jadi Buddha mencapai kebudaan, mencapai pencerahan, dan setelah 49 hari, akhirnya Buddha memutuskan untuk mengajarkan. Dan ketika mengajar, hal yang paling pertama yang Buddha ajarkan adalah Buddha mengajarkan tentang penderitaan. Jadi di paling pertama-tama, Buddha mengatakan ini adalah penderitaan. That means, so what means, this is suffering. Buddha said, this is suffering. This is suffering means our body is suffering. Our body is suffering. Jadi apa yang dimaksud dengan ini adalah penderitaan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah tubuh kita ini adalah penderitaan. So we should remember, we should understand, we should learn more about our life nature and our body. Then we should compassion to ourselves. Jadi kita perlu untuk mengingat, memahami, mempelajari tentang sifat dari kehidupan, dan kita perlu untuk menjadi lebih berwelas asih pada diri kita sendiri. So actually, we can't understand about our life nature. We can't about our life nature. So we can't compassion to ourselves. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengingat dengan baik sifat kehidupan kita ini. Kita tidak bisa, oleh sebab itu kita tidak bisa memiliki welas asih pada diri kita sendiri. So we attach to this life, attach to our body, attach our family, attach to these worldly things. Why? Because we don't understand about life nature.
We don't understand about this nature of the impermanence. We don't understand about the nature of the samsara. So we attach, attach, clinging to permanent, attach, grasping, ego, selfish. Yeah. Jadi karena kita melekat sekali dengan kehidupan kita ini, dengan tubuh kita, dengan keluarga kita melekat pada hal-hal yang hal duniawi. Mengapa? Ini dikarenakan kita tidak memahami tentang sifat kehidupan. Kita tidak memahami tentang sifat dari ketidakkekalan dan sifat dari samsara ini. Nah, karena itulah kita melekat sana-sini. Kita memiliki kemelekatan yang begitu kuat, cengkeraman yang begitu kuat, menganggap sesuatu adalah sesuatu yang kekal, yang gak akan berubah. Kita melekat sangat kuat pada ego kita, diri kita sendiri. Yeah, we always thinking about future. We make some plans for future, next year, next year. Because we can't remember impermanence. Nobody know we have a future or not. We don't have a tomorrow or not. Jadi kita selalu memikirkan tentang masa depan, kita selalu membuat rencana-rencana untuk masa depan, untuk tahun depan, tapi kita nggak pernah ataupun tidak bisa mengingat tentang ketidakkekalan. Nggak ada yang tahu kita memiliki masa depan atau tidak. Apakah kita memiliki hari esok atau tidak? Actually, you should be understand. Okay, compassion to other people. This is a compassion. Compassion to ourselves. This is a renunciation. This means compassion to ourselves. This is renunciation. You know renunciation? Yeah. Sebenarnya kita perlu memahami bahwa welas asih pada orang lain itu adalah welas asih, tapi welas asih pada diri kita sendiri itu adalah pelepasan. So we can't compassion to ourselves. So we don't want to practice. So we don't want to achieve free from suffering. We don't want to liberate it from suffering. Jadi karena kita tidak bisa berwelas asih pada diri kita sendiri, artinya kita tidak mau melepas, kita tidak ada pelepasan. Oleh karena itulah kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan latihan. Kita tidak ingin untuk terbebas dari penderitaan, untuk memiliki atau mengalami pembebasan. We can't renounce this life. Attached to this life. Kita tidak bisa melepas diri kita dari kehidupan ini. Kita terus-menerus melekat pada kehidupan ini. Actually, everyone knows it is very clear whether you reach or not. We all same, We are very sick, sickness, patient, and samsara. Jadi sebenarnya semua orang tahu itu sangat jelas sekali apakah kita itu kaya ataupun tidak. Kita semua sama, kita semua itu sakit, pasien dari kesakitan, yaitu kesakitan apa? Kesakitan dari penderitaan di samsara. But unfortunately, we can't understand what is suffering, what is the cause of suffering. So many people means happy all, same, we attach to this life, attach to money, attach to life, attach to our family. So still we think this is my happy life, enjoy life. This is total wrong, misunderstanding. Jadi sayangnya kita tidak bisa memahami apa itu penderitaan, apa itu sebab dari penderitaan. Oleh sebab itu banyak sekali orang-orang, mungkin semua orang seperti ini, kita melekat sekali pada kehidupan ini, kita melekat pada uang, pada kehidupan, pada keluarga, dan dan malahan kita menganggap kita memiliki kehidupan yang bahagia. Ini sangat keliru sekali, sangat salah sekali, betul-betul salah. So we don't understand what is cause of happiness, what is cause of suffering.
So many people, if we have money, then we can be happy. This is many people, if we have money, then we have life. Then those people, only thinking about money, 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 money. For money, cheat others, kill others, steal others, others, rob others things. Actually, of course, Buddha never said money is not important. We don't need money. Buddha never said. Money is important. We need money. Because, without money, we can't survive. Especially in this time, this century. Without money, we can't go out our home, But so many people, 100%, rely on money. Oh, I have money, then I'm happy. If I have money, then I have everything. This is total wrong. This is very, very misunderstand. Jadi kita tidak memahami tentang apa yang menyebabkan kita menderita, apa itu penyebab dari kebahagiaan kita misalnya. Oleh sebab itu, banyak sekali orang-orang di kehidupan kita hari ini itu menganggap bahwa kalau kita punya uang, maka kita akan bahagia. Kalau kita punya uang, maka kita punya kehidupan. Jadi orang-orang seperti ini selalu memikirkan tentang uang. Bagi mereka, karena uang, ketika mereka menginginkan uang, maka mereka membohongi orang lain, mereka membunuh yang lainnya, dan mereka mencuri atau merampok dan sebagainya, melakukan segala hal. Sebenarnya Buddha tidak mengatakan bahwa uang itu nggak penting, nggak pernah. Buddha tidak mengatakan bahwa kita nggak butuh uang. Buddha tidak pernah mengatakan seperti itu. Uang itu penting, kita membutuhkan uang, dan apalagi di masa-masa seperti ini, tanpa uang kita tidak bisa hidup malah. Kita tidak bisa bertahan hidup. Tapi bagi beberapa orang dan banyak orang, mereka 100% mengandalkan uang sebagai sumber kebahagiaan mereka. Mereka merasa jika saya punya uang, maka saya akan bahagia. Jika saya punya uang, maka saya punya segalanya. Ini adalah pemikiran yang betul-betul sangat tidak tepat sekali, sangat salah sekali. Betul-betul sebuah kesalahpahaman yang sangat buruk. Serius. So, yeah, if you have money, then you have, you have a good car, you have a good house, you have some friends, but you still don't have, compassion, don't have love, don't have a good heart. Still you don't have the inner good qualities. So still, can't be contentment, can't be, good person, a happy person. Jadi jika kita mempunyai uang, ya tentu kita memiliki mobil yang bagus, kita memiliki rumah yang bagus, dan mungkin kita memiliki beberapa teman yang cukup banyak. Tapi tetap saja ketika kita masih tidak memiliki welas asih, kita tidak memiliki cinta kasih, kita tidak memiliki hati yang baik, maka kita tetap saja tidak memiliki kualitas-kualitas yang baik di dalam diri kita, maka tetap saja kita tidak bisa menjadi orang yang puas, orang yang merasa cukup. Kita tidak bisa menjadi orang yang bahagia. So actually we need money. Money is very important, But if we can't ourselves, our life, we can't, contentment, then still we are not rich. Still you are beggar because you can't use money.
You can't eat money. You can't help others by money. That means you are poor. Jadi sebenarnya kita membutuhkan uang. Uang itu sangat penting bagi diri kita, bagi kehidupan kita ini. Tapi tetap saja, meskipun kita sudah punya uang, tapi kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai kehidupan kita tidak bisa merasa puas, merasa cukup. Tetap saja, meskipun kita secara tampak luar itu kita kaya, tapi sebenarnya kita itu tidak kaya. Kita itu masih seperti pengemis. Karena meskipun kita punya banyak uang, kita tidak bisa menggunakan uang kita. Kita tidak bisa makan dengan uang kita. Kita tidak bisa makan uang kita. Kita tidak bisa menggunakan uang kita. Kita tidak bisa memberikan uang kita atau menggunakan uang kita untuk membantu orang yang lainnya. Ya berarti kita ya sama saja dengan orang yang miskin. So anyway, Buddha said himself, life is suffering. That's why Buddha escaped from his palace. Because Buddha has, exhausted, very tired, very suffer, in samsara. Jadi Buddha sendiri mengatakan kehidupan ini adalah penderitaan. Oleh sebab itu, Buddha kabur dari kerajaan beliau karena Buddha sendiri itu sudah sangat capek, sudah sangat lelah dengan penderitaan di samsara. Yeah, he recognize very clear our life is suffering. We can't be happy. We can't achieve happiness from this life. So he escaped from his palace. Yeah. Karena beliau itu mengenali dengan betul, tahu dengan betul bahwa kehidupan ini adalah penderitaan, bahwa kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang betul-betul dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu beliau kabur dari kerajaannya. So Milarepa also escaped to cave, yeah. So we escaped to where? Money house. Jadi Milarepa sama dengan Milarepa, beliau juga kabur ke goa-goa. Jadi kita kaburnya kemana? Ke money house lah, kemana lagi? This joke, yeah. So, we misunderstand. Actually, suffering. But we, consider that this is happy. This is a happy life. Actually, this is not happiness. This is a suffering of change. Some people I drink alcohol, very expensive, why? Then I'm happy. Yeah. Jadi kita memahami dengan salah tentang kebahagiaan kita. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah penderitaan, yaitu penderitaan dari perubahan. Jadi kita menganggap apa yang kita alami itu adalah kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Sebenarnya yang kita alami itu bukan kebahagiaan, malah yang kita alami itu sebenarnya adalah penderitaan dari perubahan. Contohnya adalah misalnya ketika kita meminum alkohol, alkohol anggur yang sangat mahal sekali, kita merasa sangat bahagia. Tapi sebenarnya itu adalah penderitaan dari perubahan. So now I'm going to talk about number 3. Okay, all phenomena are empty and devoid of self-independent. That means everything is selflessness, not existed self-independent. Yeah.
Jadi saya akan menjelaskan tentang yang poin yang ketiga, yaitu bahwa semua fenomena itu adalah kosong, adalah tanpa, adalah tidak, semua fenomena itu tidak, segala sesuatu itu tidak berdiri sendiri. Artinya adalah segala sesuatu itu tanpa diri, tanpa aku, dan em, tidak memiliki diri sendiri, ya tanpa diri, tanpa aku tadi. So we should understand, why everything is selflessness. Reason, we should understand reason, very important. Because of, everything is interdependent. Everything, their reality nature is emptiness. Everything is depends on their parts. So everything is selfishness. Everything it themselves, reality nature is selflessness. Yeah. Jadi kita perlu untuk memahami mengapa segala sesuatu itu adalah tanpa diri. Karena segala sesuatu itu adalah saling bergantungan satu sama lainnya. Jadi sifat sesungguhnya dari segala sesuatu itu adalah kosong. Segala sesuatu itu bergantung pada sebab-sebab mereka masing-masing. Oleh sebab itu segala sesuatu itu tanpa diri, tidak berdiri sendiri. Jadi segala sifat sesungguhnya dari segala sesuatu, oleh sebab itu sifat sesungguhnya dari segala sesuatu adalah tanpa diri. Like our body is very clear. Our body is interdependent. Our body, dependent on part of our body. Also, our life is interdependent. Our life is, depend so many things. Our life is, that depends on others. And our life depends on cause and conditions. That means, interdependent. So, everything is selflessness. Because interdependent. Because, depends on other parts. Jadi contohnya adalah tubuh kita, itu sangat jelas sekali. Tubuh kita itu bergantung pada banyak sekali bagian-bagian kecil tubuh kita yang lainnya. Dan juga kehidupan kita juga. Kehidupan kita juga adalah saling bergantungan. Karena kehidupan kita itu bergantung pada banyak sekali hal-hal. Dan juga bukan hanya hal-hal saja, tapi bergantung pada banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang lainnya juga. Jadi kehidupan kita itu bergantung pada banyak sekali sebab-sebab dan kondisi-kondisi. Inilah mengapa, inilah dimaksud dengan kesaling bergantungan. Jadi, oleh sebab itu, karena sifat saling bergantungan inilah, maka segala sesuatu itu tidaklah benar-benar ada atau tidak memiliki eksistensi diri atau tanpa diri. This is very clear. This cup also, depends on cause and many different conditions. Jadi sangat jelas sekali kalau misalnya gelas minuman itu saja, itu juga bergantung pada banyak sekali sebab-sebab dan kondisi-kondisi. That's why we should be say, this is selflessness. Oleh sebab itu kita harus mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah tanpa diri, tanpa aku, dan tidaklah berdiri sendiri. Okay, I'm going to talk about this Buddhist school Pasangika view. Okay, according to the Pasangika view and Buddhist reality view, emptiness and selflessness always same. Jadi saya akan sedikit membahas tentang satu sekolah Buddhis ini yang disebut dengan pandangan prasangika. Jadi menurut pandangan prasangika atau menurut pandangan realitas Buddhis ini, kesunyataan atau kekosongan dan tanpa diri atau tanpa aku ini adalah dua hal yang sama. So Buddha said himself,
Form is emptiness. Emptiness is a form. Jadi Buddha sendiri mengatakan wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. And emptiness is not different from form. Form is not different from emptiness. Buddha said. Dan kekosongan itu tidaklah berbeda dari wujud, dan wujud juga tidaklah berbeda dari kekosongan. Ini Buddha sendiri yang mengatakan. So in our Heart Sutra also say, form is emptiness, emptiness of form, form is not different from emptiness, emptiness is not different from form. Always we remember that. Always we should practice that. Always we try to meditate on this point, this very important point. Form is emptiness. Form means in our body. For example, our body is emptiness. Emptiness of body. For we must meditate on. Only that true verse, verse, very important. Jadi di dalam sutra hati kita juga disebutkan bahwa wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud, dan wujud itu tidak berbeda dari kekosongan, dan kekosongan itu tidak berbeda dari wujud. Nah, kalimat seperti inilah, kalimat-kalimat ini kita perlu terus mengingatnya, kita perlu untuk mencoba bermeditasinya dan berlatih untuk memahaminya. Jadi wujud itu seperti tubuh kita. Tubuh kita itu adalah wujud. Jadi tubuh kita itu adalah kesunyataan. Jadi ini kalimat ini memiliki makna yang begitu mendalam. Actually, I told in the last class about this point. What means a form is emptiness? What is form is not different from emptiness? That means form and emptiness of form, emptiness form. Not different identity, same nature. Otherwise, I told you before, this is we can't say this is the cup is emptiness. This is very important. We can't say this cup is not emptiness. Okay, but cup and emptiness of cup, always the same nature, same identity, not different identity. Because the cup is not emptiness, because cup is impermanent. Emptiness is permanent, total different. Yeah. Jadi sebenarnya saya pernah membahas ini juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa maksudnya wujud adalah kekosongan. Apa yang dimaksud dengan kekosongan itu tidak berbeda dari wujud. Apa yang dimaksud dengan wujud itu tidak berbeda dari kekosongan. Jadi artinya adalah wujud dan kekosongan dari wujud itu bukan dua hal atau dua entitas yang berbeda. Wujud dan kekosongan dari wujud itu memiliki entitas yang sama, memiliki sifat dasar yang sama. Jadi misalnya seperti gelas minuman, kita tidak bisa mengatakan gelas itu adalah kekosongan. Gak bisa ya, kita juga bisa mengatakan seperti itu. Ini penting sekali. Kita gak bisa mengatakan gelas adalah kekosongan. Enggak, itu tidak benar. Tapi kita perlu untuk memahami bahwa gelas dan sifat kekosongan dari gelas tersebut ini memiliki sifat dasar yang sama. Dua hal ini adalah memiliki entitas yang sama. Jadi antara gelas dan sifat kekosongan dari gelas tersebut itu bukan dua hal yang berbeda. Dua hal ini memiliki sifat dasar yang sama, memiliki entitas yang sama. Karena kita nggak bisa mengatakan gelas adalah kekosongan. Karena gelas itu sifatnya tidak kekal. Sedangkan kekosongan, sifat kesunyataan itu memiliki sifat yang kekal. Jadi nggak bisa seperti itu. Tapi mereka adalah satu entitas, satu sifat, memiliki satu kesatuan. Okay. Anyway, now I'm going to talk about last one. Is the fourth. Nirvana is peace. That means liberation and nirvana same, liberation, nirvana,
Same. Yeah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan masuk ke yang keempat, yang terakhir, yaitu nirvana atau nibbana adalah kedamaian. Artinya adalah pembebasan dan nirvana itu adalah hal yang sama. Liberation from samsara, liberation from suffering. We achieve liberation. What is liberation from suffering and samsara? This is nibbana. Jadi pembebasan dari samsara, pembebasan dari penderitaan, ketika kita mencapai pembebasan dari, kita terbebas dari penderitaan, ini kan disebut sebagai nirvana. Yeah, if we the liberation from suffering, liberation from samsara, then there are no more any suffering in our life. We no need suffer in samsara. Yeah. Jadi jika kita mencapai pembebasan dari penderitaan, kita terbebas dari penderitaan, kita terbebas dari samsara, maka kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan samsara. So the best example, Buddha, Milarepa. Actually, they have this body, but they don't have suffering from this body, because they already achieve liberation from samsara, liberation from suffering. 24 hours, all the they're happy with the body. If you get the food, not doesn't matter, don't care. If you get water, not they are happy. Every time happy, forever, because they already achieve suffer. What is liberation from suffering, liberation from samsara. Yeah. Jadi contoh yang terbaik itu adalah Buddha dan Milarepa misalnya. Sebenarnya Buddha dan Milarepa memiliki tubuh fisik seperti kita ini, tapi mereka tidak memiliki penderitaan dari tubuh yang mereka miliki, karena mereka telah mencapai pembebasan dari penderitaan, mereka sudah terbebas dari samsara. Jadi sebenarnya 24 jam yang mereka miliki itu mereka selalu bahagia, meskipun dengan tubuh mereka, meskipun mereka dapat makanan atau tidak dapat makanan, meskipun mereka dapat minum air atau tidak minum air, mereka akan selalu bahagia dengan kehidupan, dengan tubuh mereka. Jadi mereka selalu bahagia dan mereka memiliki kemampuan untuk menjadi bahagia seterusnya, selamanya. Karena mereka telah mencapai pembebasan dari samsara, mereka telah terbebas dari segala jenis penderitaan. Logical, okay, because the body very, very, very skin, very thin, and like tree, and blue color, very dark, and also this what is like dead body, but still he is happy, still he is fine with this body. Why? Because he already liberated from suffering and samsara. So he can be happy with this what means this poor body. Otherwise, we ask ourselves, otherwise how can I be happy with this body? We can't be happy with this body, very fat and healthy, but still we have many problems, many sufferings. Blah, blah, blah. How can it be patient? How can it be happy with this poor body? Otherwise, so it's very clear. Jadi ini sangat masuk akal sekali dalam logika kita, karena Milarepa beliau memiliki tubuh yang betul-betul kurus sekali, memiliki dan sangat kurus sekali tubuhnya, seperti bahkan penampilannya itu seperti tubuhnya seperti pohon gitu ya, memiliki warna yang kebiru-biruan, bahkan sangat gelap sekali kulitnya, mirip seperti tubuh orang yang sudah mau mati begitu, sangat lemah, penampilannya sangat tidak bagus sekali. Tapi tetap
beliau bisa bahagia dengan kondisi seperti itu? Masih tetap beliau bisa tidak ada masalah dengan kondisi seperti itu. Mengapa? Karena beliau ini karena beliau sudah terbebas dari penderitaan dan terbebas dari samsara. Kalau enggak, gimana bisa beliau masih bisa bahagia dengan kondisi tubuh beliau yang begitu lemah, begitu tidak apa-apanya, begitu lemah seperti itu. Contohnya saja, kita yang sudah kita yang sudah sangat gemuk gitu, memiliki segalanya, memiliki kebahagiaan yang kita rasakan kebahagiaan itu, tapi tetap saja kita bisa memiliki banyak sekali masalah, banyak sekali penderitaan. Nah, Milarepa yang kondisinya seperti itu, bagaimana? Tetap dia bisa memiliki kesabaran yang begitu tinggi, bisa memiliki kebahagiaan yang begitu mendalam. Jadi sangat jelas sekali. So, very important point. Why? What means, liberated from suffering? What means achieve from liberation from suffering, samsara? That means, liberated from, attachment, anger, delusions, ignorance. These things, main cause of suffering. So Milarepa, already gave up, root of suffering, cause of suffering. Anger, attachment, desire, and ego, grasping, what is ignorance. So, no have any more suffering. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan kita bebas dari penderitaan. Apa maksudnya? Apa artinya kita bebas dari samsara misalnya? Artinya adalah kita membebaskan diri kita dari rasa benci, dari kemelekatan, dari ketidaktahuan. Karena inilah sebab dari penderitaan kita. Jadi, Milarepa telah melepaskan semua akar-akar penderitaan yang beliau miliki, semua penyebab penderitaannya. Jadi, apa itu? Yaitu rasa benci, kemarahan kita, lalu juga kemelekatan kita, nafsu keinginan kita, ego kita, cengkeraman kita yang salah, dan juga ketidaktahuan kita. Jadi semua hal-hal inilah yang menyebabkan kita menderita, sebab penderitaan kita. So we should try to make less anger, less attachment, less desire, less ego, and try to control selfish. Then you can be a happy person in this life. Jadi kita perlu untuk berusaha agar kita bisa mengurangi rasa benci kita, mengurangi kemelekatan kita, mengurangi nafsu keinginan kita, dan mencoba untuk mengendalikan rasa mementingkan diri kita sendiri atau rasa egois kita. Baru kita bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Because Buddha said himself, our this anger and attachments and desire, ego. These misconceptions, misconceptions, wrong views, our worst enemy. Our enemy within ourselves, our mind, not existed outside. Jadi Buddha sendiri mengatakan bahwa rasa benci kita ini juga kemelekatan kita, nafsu keinginan kita, rasa ego kita, miskonsepsi ini atau pandangan salah inilah musuh terburuk kita. Jadi musuh terburuk kita itu bukan berada di luar, tapi berada di dalam diri kita sendiri. It is very logical, it is very philosophical, it's very clear. Our anger harm to us. Our anger agitate our mind, make unhappy. It's very clear. So we call this is worst enemy. What means enemy? Someone attack you, someone harm you, someone don't love you, then we God is consider that he or she is our enemy, yeah. But we never recognize enemy in our mind, within our mind. We can't recognize. So always we support our enemy.
Yeah. Jadi ini sangat masuk akal sekali secara logika dan juga sangat filosofis sekali, sangat jelas sekali bahwa bahwa mm, bahwa rasa benci kita itu merugikan diri kita sendiri. Bahwa rasa benci kita, kemarahan kita, kebencian kita itu mengganggu batin kita, membuat kita nggak bahagia, tidak bisa bahagia. Inilah yang merupakan musuh terburuk kita. Musuh itu apa sih? Musuh itu kalau kita misalnya ada orang lain yang misalnya menyerang kita, yang tidak menyayangi, mencintai kita, kita anggap mereka musuh begitu kan. Tapi kita tidak pernah mengenali musuh yang ada di dalam batin kita, yang selalu membuat kita tidak bahagia, membatasi kita supaya tidak bisa bahagia. Tapi kita selalu untuk mendukung musuh kita yang di dalam ini. Sometimes it's like funny, ridiculous. We follow, our enemy. Always we follow our enemy. Attachment, anger. We let them, our boss, our guide. So we have difficult. So we have suffering. Jadi kadang-kadang lucu kalau misalnya kita pikir-pikir bahwa kita mengikuti musuh kita. Kita selalu mengikuti musuh kita, yaitu kemelekatan kita dan kebencian kita. Kita selalu membiarkan mereka menjadi bos kita yang mengendalikan diri kita. Oleh sebab itulah kita memiliki banyak sekali penderitaan. Okay, now I'm stop here. And if you have any question, first, sorry, I want to make clear. Today I'm talk about the four seals. Okay, first one, what? Jadi hari ini saya Yeah, membahas tentang come, empat what? segel. Apa itu First- yang pertama tadi? First one is what? What? All compounded things are impermanent. All conditions and all compounders and impermanence. Yeah. And then number two, Yang kedua, Zachetanji Dongwawa. All contaminated things are suffering. Yeah. semua hal yang terkontaminasi itu adalah penderitaan. You must keep in mind. Okay. Harus Otherwise, ingat ya. Otherwise, when you come to the class and go back class same, Kalau enggak empty hand. datang ikut kelas, nanti pulang ikut kelas itu sama aja, nggak ada perbedaan. Number 3, Emptiness. All cosmos. phenomena is emptiness, devoid of self-existence. Huh? Devoid of self-existence. Yes. Okay. Okay. Emptiness. Yeah. All phenomena are emptiness and emptiness. Okay. Empty. Yeah. And Semua- devoid of self-independent. Semua fenomena itu bersifat itu adalah kosong dan Okay. tidak memiliki So tanpa what? diri tanpa aku. Yang terakhir, This way is more easy for you. Yeah. Nirvana is peace. Nirvana is liberation of suffering. Nirvana is peace. Nirvana Okay? adalah kedamaian. Peace means Okay. Betty said peace means free from suffering. Yeah, yeah. Actually, this short form like that in this Nirvana is peace. Okay. Jadi yang kalimat singkatnya adalah supaya gampang diucapkan, Nirvana adalah kedamaian. Okay. Then today I talked about what is samsara. Okay. What is mean samsara? Jadi hari ini saya juga membahas tentang samsara. Samsara itu apa? Artinya apa? Samsara. What means samsara? Betty said cause of suffering. Betty said cause of What suffering. is example of suffering? Apa contoh penderitaan? Body. Oh, this is good. Yeah. Our body is suffering. Or what means? Okay, today you must, since today, from today, you must, understand what is samsara. Okay, our body is samsara. Samsara is not outside. Okay, samsara is always with us, so we have problem.
Samsara nature is problem. Jadi mulai hari ini kita harus mulai mengingat ya untuk kita semua bahwa mulai hari ini kita harus ingat bahwa apa itu samsara? Samsara itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi samsara itu bukan sesuatu yang di luar, tapi tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri adalah sebab dari begitu banyak masalah-masalah. Okay, then I talk about liberation. Yeah, what is mean liberation? Lalu saya juga membahas tentang pembebasan. Apa arti dari pembebasan? Free from suffering, liberated from suffering and samsara. Yeah, this is good. Jadi pembebasan artinya bebas dari penderitaan samsara. Bagus Then sekali, I bagus talk sekali. about contamination. Yeah, what means contaminate? Lalu saya juga membahas tentang kontaminasi. Kontaminasi artinya apa tadi? Our body is contaminate. Yeah. I told our body is impure and contamination. Why? Jadi tadi saya bilang bahwa tubuh kita itu adalah sesuatu yang tidak murni dan sesuatu yang terkontaminasi. Kenapa? From karma and from cause of suffering, and this body cause of suffering, cause of attachment also, cause of desire, cause of grasping ego. So this is impure contamination. Jadi karena tubuh kita itu adalah tubuh kita itu didasari oleh karma dan juga sebab dari penderitaan. Karena tubuh kita adalah sebab dari penderitaan, tubuh kita itu juga adalah sebab dari berbagai kemelekatan yang kita miliki, sebab dari cengkeraman-cengkeraman dan sebab dari rasa ego kita. This one Tibet Amala, one Tibet Amal mother, she said, money is very contamination and very impure. Why? Because why? Why she said that? Money? You have any idea? Money? Money is very dirty, very impure, as is contaminate. Omani Bemehong mantra. Yeah. Jadi ada seorang ibu, ibu ya di Tibet itu mengatakan bahwa Omani Bemehong itu sesuatu yang tidak murni. Kenapa? That means when we start recent mantra, then we feel sleepy. Jadi ketika kita melafalkan mantra kita kayak ngantuk gitu. He said, money is very contamination, very impure. Because when I recent mantra, then I feel sleepy very easy. Jadi mantra itu sangat tidak murni karena ketika saya melafalkan mantranya saya menjadi sangat mengantuk gitu, mau tidur gitu, menjadi malas gitu. So many people when do puja prayers then sleepy, very very enjoy sleep. Jadi banyak orang ketika melakukan puja, doa-doa mereka kayak mengantuk gitu kan, sangat menikmati tidurnya. This is just joke. Okay, anyway, I have the question. Ada pertanyaan? I guess I have a question. So my question is, if body is the cause of suffering, then we should kill the body. Kill body. You killed. If your body killed, then you kill yourself. So we don't have suffering. So we don't have suffering. We don't have the cause. Yeah. Many rich people, society, they kill themselves, Yeah, because they think it like that, My life suffering, My family is suffering. My life suffering. So now those people think, kill better. This is.
If your body kill, then you kill yourself. No, nothing. It's not a good solution. Jadi tadi saya bertanya, kalau misalnya tubuh adalah sebab dari penderitaan, ya udah berarti tubuhnya kita habiskan saja gitu kan, kita stop saja. Berarti gak ada penderitaan lagi. Jadi Gishi mengatakan bahwa ada banyak sekali orang-orang yang kaya memutuskan untuk bunuh diri karena mereka memikirkan seperti seperti apa yang saya pikirkan tadi. Mereka menganggap bahwa ya, hidup saya tuh menderita, lalu keluarga saya membuat saya menderita, ya udah saya bunuh diri saja. Tapi itu kalau kita membunuh diri berarti ya kita menghentikan diri kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itu bukan solusi yang baik. Okay, any question? Ada pertanyaan lain? Mungkin okay. Pencapaian nirwana bisa dicapai pada saat kehidupan, seperti Setyamuni dan Milarepa. Terus bagaimana dengan kelahiran kembali, reinkarnasi, misalnya Karmapa ke-16, reinkarnasi ke-17. Apakah sudah mencapai nirwana? Itu. Betty is asking. Very good question, yeah. Yeah, Nirvana can be achieved in rebirth, right? During the rebirth, like how Sakyamuni did during his rebirth, thousand years ago, and Milarepa did during that lifetime. But what about like His Holiness Karmapa and? Also passed away. No, it has been the 17 reincarnation or something. Has they achieved liberation? Yeah. That is a important question, I think, All the Buddhas achieve Buddha for what? For other sentient beings. All the masters, all the bodhisattvas, they practice for other sentient beings. Achieve liberation for other sentient beings. Okay? So, the first Karmapa, for example, achieve Buddhahood, liberation. But he intentionally come to this world, help to others, help to suffering beings, come to save other people from suffering. Okay? And so we can't say, so many people this old, they are bodhisattva. Many bodhisattvas in Indonesia, many, but we can't say. Bodhisattvas, many bodhisattvas, already achieve like Buddha, enlightenment. But they, intentionally take bodhisattva's form and human being's form, then come to this world and help other people. Yeah. Jadi pertanyaannya adalah tadi ya. Jadi jawaban Gishi adalah ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali. Nah, jadi kita perlu memahami bahwa semua Buddha mencapai kebuddhaan itu untuk apa? Ya untuk para makhluk hidup, untuk makhluk hidup yang lainnya. Jadi semua bodhisattva mereka berlatih, semua guru-guru hebat ya bodhisattva mereka berlatih ya untuk makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Mereka mencapai pembebasan untuk makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Jadi sama seperti Karmapa yang pertama misalnya, telah mencapai kebuddhaan, telah mencapai pembebasan, namun beliau dengan sengaja memutuskan untuk datang kembali, mengambil kehidupan kembali, datang kembali di dunia ini untuk membantu yang lainnya, untuk juga membantu yang lainnya supaya bisa terbebas dari penderitaan yang mereka alami. Jadi sebenarnya ada banyak sekali bodhisattva di dunia ini. Di Indonesia juga ada banyak sekali bodhisattva, tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ada banyak sekali bodhisattva, mereka mencapai kebuddhaan, namun mereka dengan sengaja mengambil
mereka dengan sengaja datang kembali, mereka mengambil wujud seorang bodhisattva atau mengambil wujud terakhir kembali menggunakan wujud manusia, semuanya untuk bisa membantu makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Because the Dalai Lama, he's our lucky teacher. He's already achieved Buddhahood, enlightenment. He already give up suffering of age, suffering of sickness, suffering of death, suffering of the birth. But he came to this world, intentionally come to this world, intentionally take this human body, and intentionally reborn in this world. Why? For other people, for other sentient beings. Jadi contohnya adalah Dalai Lama misalnya, beliau adalah Avalokitesvara. Beliau telah mencapai kebuddhaan. Jadi beliau terbebas dari penderitaan, misalnya penderitaan menjadi tua, penderitaan dari menjadi sakit, penderitaan dari kematian, dan penderitaan dari kelahiran. Beliau sudah terbebas dari penderitaan seperti itu. Tapi beliau datang kembali di dunia ini, dengan sengaja beliau datang kembali di dunia ini, dan dengan sengaja beliau mengambil bentuk kehidupan seorang manusia, dan dengan sengaja beliau mengambil ataupun mengambil kehidupan kembali lagi, kelahiran kembali lagi di dunia ini. Untuk apa? Ya untuk makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Okay, now we stop here. Okay. Oke, saya akan berhenti di sini. 장체 센조른 보지 마제 반음 제지지 제와 냠바 메바야 고네 곤데 배와 쇼 강리르와 그이 신강송 펜단데와 말린 제레산원 덴제자서 샤베 센타바도 덴준지 Thank you.